Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. أما بعد. Bapak Ketua Takmir dan pengurus yang kami hormati, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini, insyaallah mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur mari senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, karunia-Nya, limpahan anugerahnya, hidayah serta taufiknya. Segala alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah kita semuanya tercatat sebagai amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada uswah kita, baginda kita, suri teladan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya berkumpul di majlis yang mulia ini, fa insyaallah termasuk umat beliau yang insyaallah akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa berjumpa kembali, bisa bertemu kembali. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah, Masya Allah. Pokoknya disyukuri kita masih diberikan sehat ya Bapak Ibu ya, Masya Allah. Ini luar biasa. Ini panjenengan semua itu hari ini yang luar biasa. Di saat yang lain itu sudah siap-siap menikmati malam tahun baru. Ini kita luar biasa, tetap istiqomah di rumah Allah ini. Dahsyat ini ujiannya. Kalau kita melakukan amal Bapak Ibu, itu kalau ujiannya berat, itu pahalanya semakin besar. Ya. Hari ini semua berbondong-bondong ya, pada mempersiapkan. Ada yang sholatnya sudah pindah. Ya, pindahnya kemana Bapak Ibu? Ya, supaya kemana saja ya. Ada yang di mall, ada yang di tempat wisata dan lain sebagainya. Nah, kita juga perlu hati-hati. Jadi khawatirnya ya, pergantian malam tahun baru ini sejatinya itu sebuah refleksi. Ya, banyak-banyak kita bermuhasabah. Ya, karena kita masih diberikan usia panjang oleh Allah. Ya, justru bukan kita nyuwun sewu ya, euforia terlalu berlebihan, terkadang malah justru ke tempat-tempat yang nyuwun sewu ya, itu malah banyak madaratnya, banyak maksiatnya ya. Makanya tadi saya sebelum berangkat itu Bapak Ibu, saya membayangkan apa ya nanti ada jamaahnya gitu ya. Soalnya biasanya kalau malam tahun baru itu sudah begitu sholat itu sudah pada bubar semua ya. Ini Masya Allah, ini apa namanya, istiqomah ya. Mudah-mudahan dari keistiqomahan ini ya Allah jamin ya, insya Allah akan dimudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, pada malam hari ini sesuai dengan tema yang akan kita sampaikan ya, terkait dengan kebahagiaan hidup di dunia yang upaya meraih ya, ataupun kehidupan kita di akhirat. Allah sudah mengingatkan sejatinya dalam Al-Quran ya, Quran surat Al-Qasas ayat 77 Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tayfi ma taqallahu wa la tansa nasibaka minad dunya.
Ya. Jadi kita disuruh oleh Allah ya mencari kebahagiaan dari apa yang sudah Allah berikan nikmat anugerah kepada kita sekalian. Tetapi ingat bahwa anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita itu semata-mata untuk kebahagiaan di akhirat. Di akhirat Bapak Ibu. Tapi Allah juga sampaikan wala tansa nasibaka minad dunya. Ya. Dan jangan lupakan juga kebahagiaan kita ya di dunia. Artinya balance ya, dunia akhirat itu harapannya seimbang. Kita di dunia bahagia, terlebih lagi di akhirat juga bahagia. Nah, saniki nyuwun sewu, panjenengan milih sugih tapi mlebu neraka apa melarat mlebu swarga Bapak Ibu? Orang pilihan apa? Ya. Kita disuruh milih, kita mau kaya tapi masuk neraka atau kita miskin tapi masuk surga. Gak ada pilihannya. Ya, kita pilihannya kaya tapi masuk surga. Ya, pilihan cerdas itu. Ya nggak apa-apa, memang kita juga dianjurkan menjadi orang yang kaya supaya bisa membantu orang-orang yang ya kekurangan. Ya. Nah, maka doa kita kan setiap hari setelah doa-doa panjang itu biasanya diakhiri dengan doa yang kita kenal itu dengan doa sapu jagatnya Bapak Ibu. Doanya bagaimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan sejatinya permohonan supaya kita pingin mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Nah, itu harapan kita seperti itu. Ya, kita bahagia di dunia, kita juga bahagia di akhirat. Nah, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis pernah menyampaikan, ya, ada beberapa hal. Ya, ada beberapa hal yang kata beliau kalau ini ada dalam diri kita, Bapak Ibu, ya, itu sudah dijamin. Insya Allah hidup kita itu bahagia, baik itu di dunia, terlebih lagi nanti ketika kita menghadap Allah di akhirat. Ya, artinya nanti purnanya kita insya Allah mendapatkan surga. Ya. Nah, maka mudah-mudahan dari 4 hal ini itu nanti ada dalam diri kita semua. Nah, Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat beliau Ibnu Abbas, baginda Rasulullah SAW pernah menyampaikan arba'an. Man u'tiya khundan faqad u'tiya khairan dunya wal akhirah. Qalban syakiran wa lisanan dhakiran wa badanan 'ala al-bala'i sabiran wa zawjatan la tabihuna fi nafsiha wa la maliha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 4 hal yang kalau 4 hal ini ada dalam diri kita, ya, kita dijamin akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, terlebih lagi di akhirat. Apa saja? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur atas nikmat Allah. Ini berat, Pak. Kita memahami makna syukur itu kita sering salah. Ya. Pokoknya yang penting kalau dapat nikmat alhamdulillah, itu syukur. Itu belum dikatakan syukur, Bapak Ibu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah menyampaikan paling tidak ada 3 hal ketika kita mau menggapai syukur di mata Allah, itu harus 3 hal ini harus ada. Yang pertama adalah syukur bil qalbi, syukur dengan hati kita. Jadi meyakini betul Bapak Ibu bahwa seluruh nikmat anugerah yang sudah kita rasakan ini, termasuk sehat. Bapak Ibu saat niki lungguh nikmat karena sehat leres. Ya. Coba kalau misal asam urat kambuh kira-kira nyaman apa mboten, Pak? Nah, ini nikmat. Kita yakin bahwa kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Itu semuanya dari Allah. Itu yakini dulu. Karena kita sering salah.
Kita merasa bahwa kesuksesan kita punya pangkat tinggi, kita menjadi pengusaha yang sukses, itu karena hasil jerih payah kita. Ini loh, saya jadi kepala dinas karena memang saya itu rajin, saya pintar, saya punya koneksi, gitu. Saya bisa menjadi pejabat karena saya ini dan lain sebagainya. Dia tidak merasa bahwa itu adalah titipan. Itu semuanya datang dari Allah. Bapak Ibu bisa melihat dengan sempurna, itu nikmat dari Allah atau bukan? Nikmat dari Allah. Dan itu luar biasa, Bapak Ibu. Lebih hebat daripada handphone. Handphone naik jenengan pakai kamera. Kadang kalau kualitasnya HP-nya yang biasa kurang jelas ya. Nah, kalau kita begitu bangun tidur, apalagi sudah dibikinin kopi sama istri ya Pak ya, seger ya, itu mata itu sudah celing. Itu Masya Allah, itu nikmat dari Allah. Yang itu tidak akan mungkin kita hitung, Bapak Ibu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah, tidak mungkin bisa mampu, Bapak Ibu. Mboten sakit. Bapak Ibu pernah menghitung setiap hari panjenengan itu bernafas berapa kali, Pak? Ya, berkedip berapa kali? Coba jenengan nek sedina mboten kedip niku ketoke rasane pripun, Pak? Ya. Oh ya, ya. Kita ada satu bagian tubuh kita yang sedikit tidak normal saja kita sudah khawatir. Kita sehari nggak bisa kentut aja sudah repot ya. Ini nikmat yang luar biasa. Tapi kadang kita itu seringnya lupa. Kadang nikmat sehat itu baru kita rasakan ketika Allah uji dengan nikmat sakit. Ya Allah, lagi kroso mangan nopo sate niku enak, ternyata giliran sakit ora enak. Maka kita harus betul-betul menyadari bahwa seluruh nikmat yang sudah kita nikmati, apapun yang kita miliki, harta kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, itu semua titipan dari Allah. Dan itu pasti akan diambil sama yang punya. Maka kalimat yang sering kita ucapkan ketika ada salah satu nikmat yang diambil oleh Allah, kalimatnya bagaimana Bapak Ibu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya kita itu semua milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah, termasuk diri kita. Ya, termasuk diri kita. Nah, maka yakini dulu, asyukur bil qalbi, dengan hati, bahwa seluruh nikmat yang sudah kita rasakan itu semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tahap yang pertama. Kemudian yang kedua, asyukru bil lisan. Rasa syukur itu harus kita wujudkan dengan kalimat pujian kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Maka seluruh nikmat yang kita rasakan, bentuk ekspresinya itu kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Bapak Ibu tiba-tiba dapat rezeki nomplok, kira-kira mocone alhamdulillah atau astagfirullah? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Ini pas akhir bulan arep bakar-bakaran duit. Ngerti-ngerti ana sing ngateri duit gitu. Alhamdulillah. Ya. Harus kita sampaikan dengan lisan. Makanya ucapan-ucapan atau doa yang sering kita ucapkan ketika kita itu sudah mendapatkan nikmat yang luar biasa, itu mesti diawali dengan alhamdulillah. Bapak Ibu setelah makan bacanya apa? Alhamdulillahilladzi at'amana saqana wa ja'alana muslimin. Setelah bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihi nusyur.
semua bentuk pujian kepada Allah. Ya, kita sudah makan, diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah. Bangun tidur, kita setelah dimatikan oleh Allah, kita dihidupkan kembali. Kita ketika tidur itu kan pada dasarnya kita mati. Kemudian dihidupkan kembali oleh Allah. Makanya bersyukur. Ya, dan dibiasakan Bapak Ibu sebelum tidur, ya, itu kita harus membaca doa syukur. Dibiasakan membaca Sayyidul Istighfar, itu Masya Allah. Ya, Sayyidul Istighfar itu adalah bentuk pertaubatan yang luar biasa, dan Allah jamin dalam hadis pun Rasulullah yang menyampaikan kalau kita baca itu insya Allah kita dijamin masuk surga. Maka ketika kita sebelum tidur, karena kita tidak tahu apakah ketika tidur itu kita mau bablas tidur selamanya atau nanti akan dibangunkan lagi. Kalau seandainya pada waktu kita tidur kita diambil nyawanya oleh Allah, ketika kita dalam keadaan kita berdoa kepada Allah, insya Allah mudah-mudahan ketika kita meninggal pun dalam keadaan husnul khotimah. Bacanya hafal Bapak Ibu Sayyidul Istighfar? Bacanya bagaimana? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Monggo yang belum hafal nanti mulai dihafalkan teng dalam, ya, itu sering dirutinkan insyaallah. Itu Sayyidul Istighfar itu Masya Allah luar biasa, ya, dan itu bentuk pertaubatan kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi syukur itu harus kita sampaikan dengan lisan kita. Nah, kemudian yang paling utama adalah asyukru bil jawarih atau asyukru bil arkan. Ini yang paling utama. Adalah bagaimana memahami syukur itu. Setelah kita meyakini betul semua nikmat anugerah itu dari Allah, kita sampaikan dengan lisan kita. Nah, kemudian dari nikmat anugerah yang sudah dititipkan, sudah diberikan kepada kita, itu kita harus, ya, menggunakan nikmat itu untuk hal-hal yang disukai oleh Allah, yang disenangi oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah. Jadi apapun yang Bapak Ibu lakukan, kalau itu dicintai oleh Allah, ya, misal dalam majelis ilmu seperti ini, itu dicintai Allah tidak Bapak Ibu? Cintai Allah, berarti Bapak Ibu bersyukur. Ya, ibu-ibu, ya, itu takdim kepada suami, itu dicintai Allah tidak ibu-ibu? Dicintai. Di rumah sudah takdim sama suami belum Ibu? Alhamdulillah. Setiap awal bulan kalau sudah dikasih gajian sama Bapak, menghaturkan matur nuwun apa mboten? Kok dia mawon? Ya. Jadi nikmat yang Allah berikan, yang sudah dititipkan kepada kita, itu betul-betul dipergunakan untuk hal-hal yang dicintai oleh Allah. Kita sudah dikasih tubuh yang sempurna, kita sudah dikasih mata, tanda syukurnya apa? Berarti mata dipergunakan untuk hal-hal yang disenangi Allah, membaca Al-Quran, disenangi oleh Allah, melihat hal-hal yang baik, telinga diperdengarkan atau mendengar sesuatu yang hal-hal yang baik, lisan dipergunakan untuk berzikir kepada Allah, mengagungkan kalimat-kalimat Allah. Itu berarti rasa syukur kita benar. Tapi kalau ada orang yang sudah dikasih tubuh yang sempurna tapi justru banyak bermaksiat, lisan untuk menghibah, ngerasani, ya, kemudian membuat hati orang itu menjadi tersinggung dan lain sebagainya, berarti dia buktinya belum bersyukur atas nikmat Allah.
Ketika sudah mencapai nisabnya, haulnya sudah masuk, rasa syukur itu harus kita aktualisasikan. Bagaimana caranya? Kalau sudah mencapai nisabnya, maka wajib dia mengeluarkan zakat. Bentuk syukur. Zakatnya berapa Bapak Ibu? 2,5%. Itu kalau sudah mencapai nisab. Nisabnya itu berapa? 85 gram emas. Kalau kita konversikan ke dalam rupiah, ya tinggal dikalikan mawon Bapak Ibu. Ya kira-kira 1 gramnya sekarang pinter Pak? Pinter? 1,5 juta atau 2,5? 1,5? Oh 2,5. 2,5 berarti kalau dikali 85 gram pinter Pak? 85 ping loro setengah. Ini si matematikanya pinter sih tadi. Pinter Mas Lur. Iya, mungkin dihitung ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya harta mencapai itu, kalau sekarang 2,5 juta dikali 85 gram emas dan haulnya itu 1 tahun, itu hukumnya wajib. Harus dikeluarkan, wajib. Ya. Kemana mengeluarkannya? Nah, itu kan sudah diatur ada 8 asnaf. Yang paling utama fuqara wal masakin. Nah, kita cari yang fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan. Ya. Oh. Berarti itu sebagai tanda syukur Bapak Ibu. Nah, kalau belum punya harta yang sampai nisabnya, ya bisa dengan berinfak, bisa dengan bersedekah. Infak sedekah itu nggak ada ketentuannya harus berapa, monggo. Ya, termasuk bapak-bapak ngasih nafkah ke istri itu juga termasuk infak kan, nafkah, ya infak. Gitu. Dan ini pahalanya luar biasa. Ya, pernah kami sampaikan juga, ya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat. Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Jadi kalau kita berinfak di jalan Allah Bapak Ibu, satu saja, ya, itu Allah akan lipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Jadi pokoknya kita yakin saja, boten bakal panjenengan iku kere. Semakin kita banyak berinfak, semakin banyak kita bersedekah, itu semakin besar Allah akan lipat gandakan pahala. Ya. Ya, walaupun di sini kita nggak bisa hitung-hitungan dalam arti begini. Ya, kalau saya kurang jadi kalau misal kita itu terlalu kayak materialistis, wah saya mau bersedekah karena Allah itu akan melipat gandakan sampai 700. Berarti nanti kalau saya sedekah 1 juta, berarti kalau dikali 700 jadi pinter? Wah, kok ketoel. Nah, ini jadi kita harus cara berpikirnya bukan ke arah sana Bapak Ibu, ya. Jadi Allah itu maksudnya memberikan lipatan yang luar biasa itu supaya semangat kita terkait dengan kita berinfak di jalan Allah itu luar biasa besar. Ya. Sampai Allah akan melipat gandakan segitu banyaknya. Sampai dengan 700 kali lipat. Nah, kalau kita persepsinya seperti itu, enak jadi orang kaya. Ngasih 1 miliar, gitu kan? Wah, itu pahalanya berapa itu? Ya. Jadi jangan kita hitung-hitungan. Mungkin kita bersedekah misal katakanlah 10.000 dengan mereka pejabat-pejabat yang mungkin dengan mudahnya dia ngasih 1 miliar. Mungkin di mata Allah lebih besar yang 10.000 dari panjenengan. Karena panjenengan ikhlas, nyarinya juga sulit. Kalau pejabat kan tanda tangan selesai, gitu. Nah, terus tambah lagi, mungkin niatnya bukan karena Allah, mungkin pencitraan dan lain sebagainya. Nah, maka jangan menyepelekan amal-amal yang kecil, Bapak Ibu. Karena boleh jadi yang kecil itu yang bisa mengantarkan kita semua bisa masuk surga. Karena orang masuk surga itu tidak hanya sekedar ditentukan dari amal tok loh, ya, tapi rahmatnya Allah. Lah bagaimana untuk mencapai rahmatnya Allah? Ya memang sering banyak beramal. Tapi amal manakah yang bisa mendatangkan rahmat Allah itu? Maka dibutuhkan keikhlasan luar biasa. Ya, Bapak Ibu pernah dengar sebuah kisah
seorang wanita yang nyun sewu, ya, wanita yang kurang baik, yang dia sering berzina, tapi dia masuk surga gara-gara apa? Gara-gara memberi air minum kepada anjing. Logikanya loh Bapak Ibu. Cuman amal seperti itu, lah panjenengan tiap hari ngasih kucing misal, iya kan? Berarti dapat jaminan surga? Belum tentu. Kadang amal-amal kecil ini yang kita tidak tahu, yang kadang itu bisa mengantarkan kita ke surganya Allah loh Bapak Ibu. Dan ada orang yang ahli ibadah, sholatnya rajin, tahajudnya rajin, tapi cuman gara-gara dia menelantarkan binatang peliharaannya sampai akhirnya meninggal, mati, maaf, akhirnya dia masuk neraka. Maka kita hati-hati. Sekecil apapun amal yang kita lakukan, kita harus desain supaya amal itu betul-betul kita ikhlas. Sholat harus betul-betul ikhlas, bukan karena nggak enak sama tetangganya Pak, nggak enak sama pak takmirnya, wah rapena ya, setiap sholat masih diparani karo takmir, ayo sholat yuk. Niatkan semuanya karena Allah. Kita berinfak di masjid, membantu orang, jangan sampai kita pamrih karena kepingin mendapatkan pujian dari orang. Nyon sewu Bapak Ibu, hati-hati. Kita justru bagaimana caranya supaya setiap amal yang kita lakukan itu betul-betul ikhlas karena Allah. Ya. Nah, maka konsep syukur ketiga hal ini harus kita betul-betul jalankan dengan benar. Seluruh nikmat yang sudah kita dapatkan, anugerah yang sudah kita dapatkan, itu digunakan betul-betul untuk sesuatu yang disenangi Allah, yang dicintai Allah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sejatinya konsep syukur yang benar. Badan kita sempurna, kita pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay? Nah, jadi yang pertama, kalau dia mendapatkan hati yang selalu bersyukur atas nikmat Allah, Allah jamin dia akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia, terlebih bagian di akhirat. Orang syukur itu luar biasa loh Bapak Ibu. Ya, maka Rasulullah itu mengajarkan cara simpel supaya kita syukur dalam konteks keseharian kita. Rasulullah pernah menyampaikan ngaten, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah kepada siapapun itu, ya. Itu jangan melihatnya ke atas, Bapak Ibu. Kata Rasulullah itu lihatlah ke bawah. Jadi kalau misal Bapak Ibu mau melihat seseorang, melihat apapun itu dari kacamata yang ada di bawah kita. Tentu nek saniki jenengan belum punya mobil, baru punya motor, disyukuri alhamdulillah, karena kita harus melihat mereka yang belum punya motor, punyanya sepeda ontel. Kira-kira nek jenengan ngelihatnya itu sudut pandangnya seperti itu, nikmat atau nikmat? Nikmat. Ya Allah, alhamdulillah saya sudah punya motor. Mereka yang belum punya motor tetap tersenyum, tetap bahagia, padahal punyanya sepeda ontel. Begitu juga sama mereka yang belum punya motor, baru punya sepeda ontel. Lihatlah mereka yang di bawah kita, yang masih berjalan kaki. Terus ke bawah yang jalan kaki pun masih bersyukur, alhamdulillah. Banyak saudara-saudaranya yang tidak bisa berjalan. Wah, itu akan nikmat luar biasa, Pak. Tapi nek jenengan delok selalu di atas, nggak akan selesai. Jenengan wis duwe mobil siji kepengen nambah meneh, duwe loro pengen nambah meneh, sudah punya Pajero pengen ganti apa Mas Lur? Pengen ganti Alphard, gitu. Selalu kurang, ya.
Ya mudah-mudahan kalau bapak-bapak jangan berpikir ya nanti pengen nambah-nambah lagi, nanti istri mau ditambah, nah repot nanti. Ya, satu mawon gimana ya? Ya. Jadi itu Bapak Ibu, ya. Kalau kita kepengen lebih banyak bersyukur, lihatlah seseorang itu di bawah kita, jangan di atas kita. Kalau kita melihat tetangga kita yang sudah di atas kita, oh itu hidupnya nggak enak Bapak Ibu. Lihat tetangga, ya, beli mobil baru, ini kita sudah, tetangganya meriang. Kita sudah sibuknya luar biasa. Itu duit dari mana ya? Kok tahu-tahu bisa dapatnya? Kok bisa ini itu dan lain sebagainya? Sibuk ngurusi orang lain. Ya, gak ada syukurnya. Nah, maka lihatlah ya, ada di bawah kita. Oh, masya Allah, nikmat luar biasa. Di bawah kita masih banyak orang-orang yang ya tidak memiliki tempat tinggal. Ya, apalagi kalau kita lihat saudara-saudara kita yang sekarang ada di Sumatera ini, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh. Oh, itu masya Allah. Ya. Itu kemarin saya dikirimi video sama teman saya yang kebetulan saat ini sedang berada di sana. Itu keadaannya masya Allah memprihatinkan Bapak, sangat-sangat memprihatinkan. Ya, untuk mendapatkan air bersih saja mereka itu sangat sulit, sangat-sangat sulit. Buru-buru mau tidur dengan nyenyak, nyaris nggak bisa. Baju saja seminggu itu masih tetap dipakai. Yang penting bagi mereka makan. Kadang akses bantuan juga sangat sulit. Banyak akses jalan yang keputus luar biasa. Di Aceh Tamiah itu sampai sekarang masih sering banjir. Jadi belum ada ketenangan. Maka kita bersyukur, masya Allah. Di sini di Kodang Legi, ya Bapak Ibu nanti malam tidur bisa nikmat luar biasa. Ya nikmat sambil ngopi, sambil baca koran, baca buku, nikmat Bapak Ibu. Coba saudara-saudari kita yang di sana, apakah menikmati itu? Tidak. Kalau kita melihat di sana, itu pelajaran luar biasa Bapak Ibu. Ya, kita itu memang harus sering-sering belajar dari sesuatu yang itu kondisi yang luar biasa. Ya. Mereka buru-buru Bapak Ibu, ya, untuk menikmati sesuatu yang kita setiap hari kita rasakan sangat-sangat sulit. Ya, maka kita bersyukur luar biasa, bersyukur. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama, ya, qalban syakira. Kemudian yang kedua, walisanan dzakira. Lisan yang digunakan untuk mengingat Allah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang dipergunakan untuk kalimat-kalimat yang terbaik. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dalam keadaan apapun, ya. Kita sedang berdiri, duduk, berbaring dan lain sebagainya. Lisan dipergunakan untuk berzikir kepada Allah, Bapak Ibu. Jadi orang itu kalau misal lisan sering dipergunakan untuk berzikir, ini bagian daripada desain kita untuk menyeting kalau kita itu ingin meninggal itu dalam keadaan mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang itu kalau sudah terbiasa, itu kan refleks ya Bapak Ibu. Kayak orang nyuwun sewu, sudah terbiasa omongannya itu kotor misal. Dia ketika misal dalam kondisi tertentu, entah itu mau jatuh atau dikagetin orang, itu biasanya muncul secara tiba-tiba ucapan tersebut. Itu sudah masuk dalam memori. Ya. Ucapan-ucapan yang tidak baik. Begitu juga sama ketika orang itu sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat thayyibah. Ya, dia selalu berzikir, ya. La ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah dan lain sebagainya. Itu pun dalam kondisi ketika misal kita itu pas apapun, itu lisan selalu berzikir kepada Allah. Maka ketika pas sakaratul maut, orang itu yang sudah terbiasa lisannya selalu berzikir, itu yang mudah. Tapi kalau nyuwun sewu, ya, gak pernah lisannya bergerak untuk berzikir, buru-buru gitu ya. Ya kalau pas mau meninggal, mau dipandu seperti apapun, ya kadang sangat sulit. Ya,
Ya, sangat sulit karena nggak terbiasa, ya, nggak terbiasa Bapak Ibu. Tapi kalau lisan sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat zikir kepada Allah, ya dalam kondisi apapun ya, termasuk ketika sakaratul maut, wah nikmat luar biasa, ya. Maka kita bisa ambil pelajaran dari orang-orang saleh, ya termasuk baru kemarin ya guru kita ya Ustaz Muhammad Jazir, itu kan masya Allah luar biasa, ya itu begitu nikmat ya ketika beliau wafat dalam keadaan tersenyum, dalam kalimat berzikir kepada Allah. Kita harapannya seperti itu, ya kita meninggal dalam kondisi beribadah kepada Allah, dalam kondisi kita sedang melantunkan kalimat-kalimat Allah. Jangan sampai ketika kita diambil nyawanya kita sedang bermaksiat kepada Allah. Nauzubillah, jangan sampai. Ya, jangan sampai. Makanya doa kita, ya Allah, mudah-mudahan ketika kita nanti mati dimatikan dalam keadaan beribadah kepada Allah. Ya. Nah, caranya bagaimana? Yaitu kalau kita sudah terbiasa beribadah kepada Allah. Misal contoh, kita sudah terbiasa salat malam misal. Kita sudah terbiasa salat tahajud. Insya Allah kita dimatikan dalam keadaan kita sedang bersujud kepada Allah. Kita sedang membaca Al-Quran. Itu insya Allah kita, ya, ketika meninggal pun dalam keadaan kita sedang membaca Al-Quran. Ya. Rutinitas yang terbiasa kita lakukan, ikhlas karena Allah, itu sebagai modal dan latihan kita untuk mendesain supaya kita meninggalnya dalam keadaan seperti itu. Ya. Ini kita sudah dikasih kabar gembira luar biasa. Banyak amal-amal yang bisa menjadikan kita itu insya Allah penghuni surga, Bapak Ibu. Ya. Salah satunya tadi sedekah sudah. Qiyamul Lail. Salat tahajud itu juga salah satu salat yang sangat istimewa. Bahkan satu-satunya salat yang betul-betul ada di dalam Al-Quran. Sampai Allah menyampaikan sendiri kepada Rasulullah. Ya. Langsung Allah sampaikan, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa ay yab'asa rabbuka maqaman mahmuda." Di sepertiga malam kita nih disuruh bangun oleh Allah, Bapak Ibu. Ya, untuk apa? Menunaikan salat tahajud. Tujuannya apa? Nafilah, sebagai tambahan kesempurnaan, Bapak Ibu. Kita mungkin ketika sholat yang 5 waktu mungkin belum sempurna, ada yang belum khusyuk, ya, ada yang belum sempurna. Harapannya dengan sholat tahajud, mudah-mudahan itu diberikan kesempurnaan di situ, dan ditambah kesempurnaan ketaatannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maqaman mahmudan, supaya mendapatkan kedudukan yang tertinggi di sisi Allah, mendapatkan syafaatnya, ya, dari baginda Rasulullah SAW, yang endingnya kita akan dimasukkan ke dalam golongan yang insya Allah masuk surga dari sholat tahajud. Ya. Tapi pertanyaannya, sholat tahajud berat atau tidak, Bapak Ibu? Berat. Nonton bola kira-kira kalau misal jam 3 ada Liga Champions final, kira-kira nek jenengan iku milih ndelok sepak bolane napa tahajudnya, Bapak Ibu? Kalau ibu-ibu sih saya yakin nggak nonton bola. Ya, tapi kalau bapak-bapak ini yang hobi bola itu mesti finalnya ini diprioritaskan sholat yang kesehari. Ya. Sholat tahajud itu berat, sangat-sangat berat. Ya. Tapi kalau kita tahu fadilahnya, wah itu dahsyat luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Di sepertiga malam itu waktu-waktu yang mustajab untuk kita banyak berdoa. Ya, sangat-sangat mustajab. Ya, sampai dalam sebuah hadis itu Rasulullah pernah menyampaikan, mengabarkan kepada kita bahwa Allah itu turun. Ya, tapi kita jangan menggambarkan Allah itu makhluk, ya. Artinya turunnya Allah itu bukan turun secara fisik. Di situ Allah itu menyampaikan, siapapun yang berdoa kepadaku pasti akan aku ijabah. Yang minta apapun Allah akan ijabah. Ya.
Jadi kalau misal Bapak Ibu ada masalah sedahsyat apapun yang mungkin di mata manusia itu sudah tidak mungkin ada solusinya, itu tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, Bapak Ibu. Maka sepertiga malam gelar sajadah, minta sama Allah. Allah itu pasti akan memberikan solusi yang terbaik bagi kita. Yang penting kita yakin. Salat tahajud itu tuh Masya Allah luar biasa. Ya, kalau kita dawamkan itu, sehat. Orang itu yang merutinkan salat malam, salat tahajud itu pasti dia hidup mesti sehat. Ya, sehat. Dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia kembali kepada tadi, ya. Jadi walisanan dzakira. Jadi orang yang mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat itu ketika lisannya betul-betul dipergunakan untuk berzikir kepada Allah. Berkata yang baik, yang benar, jujur. Ya. Artinya kalau kita konteksnya lebih luas, ini adalah menunjukkan bahwa zikir itu adalah mengingat Allah. Jadi lisan yang dipergunakan untuk hal-hal yang itu nantinya kita mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang disenangi oleh Allah. Maka termasuk kalimat-kalimat thayyibah, kalimat yang terbaik, ya. Nah, maka ini juga bagian daripada muhasabah Bapak Ibu. Orang itu bisa selamat atau tidaknya hidup di dunia itu terletak dari lisannya Bapak Ibu. Maka Rasulullah sudah menyampaikan salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya kita di dunia itu tergantung lisan kita. Makanya orang itu terjadi kadang permusuhan, kadang bahkan pembunuhan pun itu biasanya diawali dari lisan. Nah, saat ini media sosial, sudah beralih lisannya sudah ke WA atau mungkin di IG atau di mana lah gitu ya. Sama. Ya, dan itu pun semua ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Ya. Terutama ketika kita berinteraksi Bapak Ibu. Ya, kita setiap hari berinteraksi ya dengan tetangga kita, dengan teman kerja kita atau dengan siapapun. Hati-hati ketika kita berbicara. Kalau misal itu menjadikan orang yang kita ajak berbicara itu tersinggung hatinya, melukai hatinya, maka kita harus hati-hati, ya, karena itu ada hisabnya juga. Gitu. Nah, maka Rasulullah itu sudah memberikan panduan kepada kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik. Kalau belum mampu maka diam. Ya, insyaallah dengan diamnya itu bisa memberikan maslahat bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini masih ada 2, tapi karena waktu tidak memungkinkan, insyaallah nanti kapan-kapan akan kita lanjutkan lagi kajian yang belum selesai pada malam hari ini. Itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat terutama bagi saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing dan selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.